Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifuddin Surya Basunjaya, biasa dipanggil Surya dengan NIM 097 Rek C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang medan listrik, prinsip superposisi, induksi magnet, dan dipol. Konsep ini sangat penting dalam memahami bagaimana gaya listrik bekerja di sekitar kita. Yang pertama ada asal-usul listrik. Listrik sudah dikenal sejak zaman Yunani kuno. Saat itu mereka menemukan bahwa batu ambar yang digosok bisa menarik benda ringan. Dari sinilah muncul kata elektron atau electricity. Benjamin Franklin kemudian memperkenalkan konsep muatan positif dan negatif, serta hukum kekekalan muatan, yaitu muatan tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan, hanya bisa berpindah tempat. Selanjutnya ada struktur dan sifat atom. Semua benda tersusun atas atom. Di dalam atom dan proton yang bermuatan positif, elektron yang bermuatan negatif, dan neutron yang netral. Atom bersifat netral kalau jumlah proton dan elektronnya sama. Kalau atom kehilangan elektron, ia jadi ion positif, dan kalau mendapat elektron, jadi ion negatif. Selanjutnya, konsep gaya dan induksi. Muatan yang sejenis saling tolak-menolak, sedangkan muatan berbeda saling tarik-menarik. Ketika benda netral didekati benda bermuatan, muatannya bisa terpisah tanpa harus disentuh. Proses ini disebut induksi listrik. Konduktor memungkinkan elektron bergerak bebas, sementara isolator tidak. Selanjutnya ada prinsip superposisi. Jika ada beberapa muatan, gaya total yang bekerja pada satu muatan merupakan jumlah vektor dari semua gaya yang bekerja padanya. Ini disebut prinsip superposisi. Walau gaya listrik antara dua partikel sangat besar, bahkan 10⁻36 kali lebih besar dari gravitasi, alam tetap stabil karena benda besar biasanya netral secara listrik. Yang selanjutnya, alat ukur dan demonstrasi. Untuk mendekati muatan listrik, kita bisa menggunakan elektroskop. Benda bermuatan disendupkan, daun logamnya akan saling menolak. Sedangkan mesin Van de Graaff digunakan untuk menghasilkan muatan besar. Biasanya, muatan dalam demonstrasi fisika untuk menunjukkan efek listrik secara nyata. Yang selanjutnya ada medan listrik. Medan listrik adalah daerah di sekitar muatan di mana muatan lain masih bisa merasakan gaya listrik. Medan listrik dilambangkan dengan huruf E, dan rumusnya adalah E sama dengan F per Q. Arah medan listrik selalu menjauh dari muatan positif dan menuju muatan negatif. Satuannya dalam SI adalah Newton per Coulomb, N per C. Yang selanjutnya adalah dipol listrik. Dipol listrik adalah pasangan dua muatan yang sama besar, tapi berlawanan tanda. Medannya simetris, keluar dari muatan positif dan masuk ke muatan negatif. Medan dipol berkurang lebih cepat dibanding medan tunggal, yaitu berbanding terbalik dengan jarak pangkat 3. Contohnya bisa ditemukan pada molekul air yang memiliki sisi positif dan negatif. Jadi, kesimpulannya adalah listrik adalah dasar dari berbagai fenomena alam dan teknologi modern. Medan listrik menggambarkan interaksi antar muatan
tanpa perlu kontak langsung. Dipol dan polarisasi menjelaskan bagaimana bahan bereaksasi terhadap medan listrik melalui eksperimen seperti elektroskop dan Van de Graaff. Kita bisa memahami konsep ini secara nyata. Fisika pada akhirnya berpaduan antara teori, eksperimen, dan keindahan alam semesta. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.